Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini sahabat Macaka Channel? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas terkait Maurice Bucaille adalah salah satu ahli bedah termuka Prancis yang memutuskan masuk Islam setelah meneliti mumi Fir'aun. Dia terkejut dengan penemuan-penemuan selama meneliti penguasa Mesir kuno tersebut. Seperti apa kisahnya? Kisah Maurice Bucaille masuk Islam secepat kilat menjadi perbincangan hangat ketika itu. Maurice Bucaille merupakan ilmuwan cemerlang yang besar dalam ruang lingkup agama Kristen. Kecerdasannya tersebut membuat dirinya terkenal sebagai salah satu dokter bedah di Prancis. Bahkan, dia dipercaya menjadi pemimpin dan penanggung jawab utama dalam penelitian mumi Fir'aun. Penelitian itulah yang pada akhirnya mengantarkan Maurice Bucaille memutuskan masuk Islam. Dr. Maurice Bucaille adalah pemimpin, pakar bedah, dan penanggung jawab sebuah penelitian mumi Fir'aun di Prancis. Ketika masa kepemimpinan François Mitterrand, Prancis memang tengah menarik perhatian pada sisa purbakala termasuk mumi Fir'aun. Pemerintah Prancis bahkan meminta pemerintah Mesir agar mereka melakukan penelitian terhadap mumi Fir'aun untuk menyingkap rahasia di dalamnya. Pemerintah Mesir pun pada akhirnya mengizinkan. Para petinggi Prancis menyambut kedatangan mumi Fir'aun tersebut saat pesawat yang membawanya dari Mesir tiba di bandara. Maurice Bucaille merasa terkejut saat meneliti mumi Fir'aun. Mulanya, dia menemukan sisa-sisa garam yang lengket pada jasad Fir'aun yang kemudian menjadi bukti kuat bahwa Fir'aun mati tenggelam di laut. Namun, Maurice Bucaille tertegun bagaimana bisa jasad Fir'aun yang tenggelam di laut itu tetap utuh dibandingkan dengan mumi yang lain. Jangan tergesa-gesa, sebenarnya umat muslim telah berbicara mengenai tenggelamnya jasad ini, ujar salah satu anggotanya pada Bucaille kala itu. Maurice menghiraukan ucapan itu dan meyakini bahwa penemuan baru tidak akan terjadi kecuali melalui penelitian ilmu modern dan peralatan yang canggih. Hanya saja, dia makin tertegun ketika seorang dokter bedah mengungkapkan pada dirinya bahwa Al-Quran telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun serta keutuhan jasadnya. Padahal, mumi tersebut belum ditemukan hingga tahun 1898 atau kurang lebih 200 tahun yang lalu. Sementara Al-Quran sudah menginformasikan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Apakah logis bahwa mumi di hadapanku ini adalah Fir'aun yang mengejar Musaas? Tanya dia. Bucaille juga tahu bahwa Injil Matius dan Lukas menceritakan tentang tenggelamnya Fir'aun. Namun, kitab tersebut tak menjelaskan keutuhan jasad Fir'aun usai tenggelam di laut ketika mengejar Nabi Musaas. Sementara kitab Taurat dan kitab Keluaran, Exodus, juga tidak membahas tentang keutuhan jasad Fir'aun. Berbekal rasa penasaran, Dr. Maurice Bucaille kemudian menemui sejumlah ilmuwan autopsi muslim usai meneliti mumi tersebut. Sang ahli bedah pergi menuju Arab Saudi untuk menghadiri konferensi yang membahas keutuhan jasad Fir'aun. Pada acara itu, Bucaille makin terkejut ketika salah satu ilmuwan muslim membacakan surat Yunus ayat 52 yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Bucaille tercengang dan tersentuh dengan isi ayat tersebut. Dia yakin bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Pada akhirnya, Maurice Bucaille masuk Islam setelah mendengar isi surat Yunus ayat 92. Bucaille kemudian menulis buku berjudul Bible, Quran dan Sains Modern. Sejak awal, nilai-nilai ilmiah yang ada dalam Al-Quran telah mengherankan. Saya sama sekali tidak mengira bahwa dalam teks yang telah disusun semenjak 13 abad lalu itu, ditemukan keterangan tentang segala hal yang bermacam-macam, dan sangat cocok dengan pengetahuan ilmiah modern, tulis pendahuluan di buku tersebut. Dengan melihat kepada tingkatan pengetahuan di masa Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kebenaran ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah karangan manusia, ujar Bucaille.